Mereka punya infrastruktur, mereka mempunyai teknologi, mereka mempunyai power, dan tidak dapat kita atur. Nah, kita harus memberikan pasar yang baik pada mereka agar mereka mau berinvestasi di negara ini. Ini sedang ditata oleh Presiden. Ya, semoga ke depan mejanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga mereka akan memilih ke Indonesia. Termasuk ketika Nvidia memindahkan tidak berinvestasi pabrik semiconductor di Indonesia, tapi di Vietnam. Itu case-nya juga sama. Jadi intinya di sini adalah tidak hanya sekedar teknologi, tetapi juga bagaimana pasar di dalam mekanisme prosedur investasi dalam negeri ini dibenahi. Sekarang itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Udin atas pertanyaan, atas jawabannya. Tadi Pak Denny sempat menambahi atau tapi sudah izin. Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk sepertinya pertanyaan tambah banyak ini. Kita bahas sampai kepada batas waktu saja ya Bu Indra ya. Betul, betul. Ini Bu Leli, ada yang sedang mengenang. Bu Rina masih ada dari Institut Asia. Katanya 25 tahun yang lalu saya pernah bekerja di semiconductor manufacture. Dia jadi ingat semua tentang yang diceritakan Mas Arwin nih. Bu Rina masih hadir kah? Oke, mungkin sudah ini ya. Baik, pertanyaan kedua Ibu ya. Baik, ini dari Novan Cinex. Bertanya, Komandan Ensok di TNI saat ini terpusat di mana? Mohon izin, mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan mohon izin. Kayaknya si Sun Ferry saya jawab ini. Siap. Izin. Jadi, atau jasa cyber. Siap Bang, izin. Jadi kami mau izin menjawab untuk CISAT yang di tataran TNI ada kebetulan di Sat Cyber TNI yang semua diakomodir oleh BSSN tentunya sebagai responsibility di Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih mungkin jawaban yang singkat, padat, dan tepat. Siap, mohon izin kita berlanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Pak Joni Hervan, mengapa dan bagaimana dari Sumpah Pemuda ke Kedaulatan Digital, kita sebagai sumber daya manusia dan sumber daya modal efektif bersinergi membangun masyarakat Indonesia baru berbasis berbasis AI. Masuk ke Indonesia. Memang catatannya orang-orang yang berdasarkan sumber daya manusia, terutama untuk kompetensi AI-nya. Sekarang kita sudah membuat SKKNI berbasis data science ya, terus sama knowledge base. Jadi ada 2 SKKNI yang berbasis untuk AI. Sekarang sudah dibuat lagi penambahan yaitu untuk generatif. Kita sudah punya kompetensi di bidang itu dan memang implementasinya sedang digarap ke sana. Tapi memang jadi catatan adalah teknologi terus berkembang. Sertifikasi yang dibuat itu ada limitasinya. Tapi yang penting itu bagaimana manusianya bisa bersinergi terhadap perkembangan itu. Itu yang sangat penting. Jadi bicara efektif atau tidak itu yang perlu kita klasifikasikan. Jadi apa yang kita bicarakan tadi yang di dalam presentasi saya itu dikaitkan dengan bagaimana kita mengklasifikasi mereka untuk mengikuti proses perkembangan teknologinya. Jadi tidak berhenti hanya sekedar pengetahuannya dibentuk, didapatkan, lalu dieksplorasi, tapi juga masuk ke area inovasi ke catatan berikutnya dengan teknologi yang semakin berkembang. Yang jadi catatan, ingat kita tidak punya infrastruktur. Jadi catatan kita lebih banyak menggunakan manfaatnya bukan mengembangkan produknya. Itu menjadi catatan penting juga. Yang kedua, infrastrukturnya kadang kita bersinergi dengan luar, contohnya di Cina sudah banyak tawaran-tawaran untuk menggunakan ekosistem di Cina supaya bisa kita bereksplorasi untuk menggunakan itu. Nah, tergantung nanti kita melihatnya sebagai apa, apakah sebagai tantangan atau sebagai ancaman. Lalu berikutnya kita coba kombinasikan keduanya menjadi sesuatu yang lebih impactful. Mungkin itu catatan saya di awal, sementara sumber daya modalnya mengikuti. Jadi kita tidak bisa bicara modal dulu sebelum sumber daya manusianya terpenuhi. Mungkin itu dari saya. Boleh silakan. Terima kasih Pak Hedi. Ya. Mungkin Jin, langsung Mas Ferry, Jin, silakan. Tadi untuk menjawab yang pertanyaan dari siapa, Mas Denny ya. Tadi bukan yang tadi, yang tentang
Pak Joni. Pak Mengapa Joni Hervan. dan Enggak, bagaimana dari infrastruktur. Sumpah Pemuda ke kedaulatan digital. Ya, Nah, Pak itu Joni. sudah ada di paparan saya pada kesimpulan nomor 4 bahwa SDM yang unggul adalah inti dari kedaulatan digital. Jadi tanpa SDM yang unggul inilah justru kami semua di sini mengajak para pemuda-pemuda dengan semangat Sumpah Pemuda inilah, tanpa sumber daya manusia yang unggul maka kedaulatan digital ini akan sulit kita hasilkan gitu. Jadi saya rasa sudah terjawab pada bahan paparan pada kesimpulan keempat. Terima kasih. Siap, mohon izin dari Rena Sabrin, mungkin ada tambahan? Oke, tidak ada, dilewatkan. Baik. Terima kasih atas jawabannya, mohon izin. Mungkin Jin, Pak, ada tambahan, Jin? Iya. Ada? Ini memang pertanyaan klasik ya. Dan ini sudah kami tuangkan di dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, dan saat ini di dalam peta jalan KA sudah kami tuangkan beberapa strategi yang terkait dengan talent development dan juga investment dan financing. Jadi ada investasi dan pendanaan serta pengembangan talenta untuk kecerdasan artifisial. Nanti bisa dibaca Pak, kalau berkenan nanti saya share, silahkan kontak saya share nanti kepada Bapak Ibu semuanya supaya bisa membaca konten dari peta jalan KA yang sedang kami susun. Kemudian mengenai kedua sumber daya ini berjalannya beriringan ya. Kita memang betul tadi kata oleh Pak Endi, belum ada infrastruktur yang pure buatan kita karena 100% cloud infrastructure itu adalah dari asing. Oleh karena itu, salah satu yang sedang dirancang oleh pemerintah saat ini melalui Kemenko Perekonomian adalah membuat roadmap semiconductor Indonesia yang berjalan beriringan dengan roadmap kecerdasan artifisial. Nah, jadi ini perlu komitmen. Makanya tadi saya sampaikan di dalam slide saya yang dua yang terakhir itu mengenai di negara kita ini mempunyai habit negatif yaitu konsisten dalam inkonsistensi.